tidak boleh kita lupakan, apalagi kita biarkan. Warna-warnanya, bau-baunya, aroma-aromanya, apalagi telah jelas nyata dalam kehidupan kita, tidak boleh kita lupakan. Bukan berarti kita dendam karenanya. Untuk kita waspada sebagai apapun, sebagai personal, sebagai pribadi, kita boleh punya rencana apapun dengan kegiatan apapun, tapi kita harus ingat bahwa hak yang kita ingin raih, apa yang kita ingin capai, tidak boleh mengurangi hak orang lain. Hak kita untuk senang, hak kita untuk bahagia, hak kita untuk boleh mendapatkan apa saja, tapi kita harus ingat bahwa hak kita dibatasi oleh hak orang lain. Kita punya rumah, kita punya kekuasaan di rumah itu, tidak boleh ada orang lain mengganggunya. Tapi ketika apa yang kita lakukan di rumah kita membuat bising tetangga kita, membuat gangguan kepada tetangga kita, maka tetangga kita punya hak untuk mengingatkan kita. Tetangga kita punya hak untuk menyampaikan kepada kita bahwa bisingnya kita, kebahagiaan kita memberikan dampak buruk kepadanya. Itulah hidup. Allah saja yang menciptakan kita di muka bumi ini, tidak memaksa kita untuk beriman. Allah saja yang memberikan seluruh fasilitasnya, bahkan nafas yang kita hirup setiap hari dari udara yang disediakan oleh Allah gratis. Tapi Allah tidak pernah memaksa kita, bahkan untuk beragama sekalipun. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan kita, Allah tidak akan memberikan kita satu kewajiban, satu syariat, satu ketentuan, kecuali kita sanggup memikulnya. La ikraha fid din, tidak ada paksaan untuk dalam beragama. Tapi ketika kita memilih apa yang menjadi bahagian hidup kita, kita memilih menjadi jalan hidup kita, itulah yang kita pertahankan, itulah yang kita kokohkan, itu yang kita kuatkan sampai kepada urusan yang lebih besar, urusan yang bukan hanya menjadi tanggung jawab pribadi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lidinihil qayyim wa arsyadana ila siratihil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anam alladzi qama minal laili wan nasu niyam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul allam wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi awalan bitaqwallah. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah, bersyukur atas segenap nikmat dan karunia-Nya.
Bersyukur karena kita masih dalam bahagian dari orang-orang, dari hamba-hamba Allah yang diserukan untuk hadir di hari Jumat yang mubarak ini. Kehadiran kita hendaknya kita betul-betul menjadikan ini menjadi wasilah usbu'iyan, menjadi energi pekanan kita, menjadi penguat dalam setiap pekan dari hari-hari kita yang melelahkan, dari waktu-waktu kita yang begitu banyak terkuras energi dan pikiran, sehingga menjadikan momentum seperti ini untuk kembali merenungkan, kembali memilah dan memilih mana yang harus kita prioritaskan, mana yang harus kita utamakan, mana yang harus kita dahulukan, khususnya kita selaku hamba sekaligus khalifah Allah di permukaan bumi ini. Dengan bersyukur, insya Allah segala beban yang kita miliki menjadi ringan karenanya. Dengan bersyukur, energi yang terkuras akan menjadi pahala dan catatan amal kita. Lelah, letih dan capek kita dinilai jihad jika kita niatkan benar-benar menjadi bahagian dari ibadah kita kepada Allah. Betapa ruginya kita jika energi yang terkuras, tenaga yang telah lewat, waktu yang terlampaui dan masa hidup kita yang panjang kita habiskan hanya untuk meraih dan mempertahankan hidup yang belum tentu membawa keselamatan buat hidup kita di dunia. Na'udzubillah kalau sampai di akhirat kelak. Semoga Allah senantiasa memberikan energi itu, memberikan kekuatan itu, menjadi pengokoh iman kita, penguat keyakinan kita, dan insya Allah sampai akhir waktunya, sampai saatnya, tiba masanya, kita mampu mempertahankan apa yang sebenarnya harus kita bawa dalam kehidupan kita kedua kalinya, kehidupan kita yang sebenar-benarnya, kehidupan kita yang sesungguh-sungguhnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati kecuali kita menjadi minimal hamba-hamba Allah yang muslim. Jangan mati-matian kita mempertahankan, kita menguras energi kita, menguras tenaga kita, menguras pikiran kita, menguras waktu dalam hidup kita hanya untuk sesuatu yang tak bisa dibawa mati. Tetapi kita betul-betul mengerahkan kemampuan kita, mengerahkan energi kita, mengerahkan, menghabiskan semuanya, bahkan mati insya Allah sekalipun kita siap dalam rangka menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur karenanya insya Allah. Salawat dan salam kita doakan semoga Allah sampaikan selalu buat imam kita dunia akhirat, pemimpin kita yang belum pernah berjumpa dengan kita, kita belum pernah melihatnya, belum pernah menyaksikannya, bahkan mungkin dalam mimpi sekalipun, tapi cinta kita yang luar biasa, usaha kita untuk mengikuti sunnah-sunnahnya, upaya kita untuk meneladani apa yang beliau tinggalkan, dakwakan, syiarkan, perjuangkan selama hidupnya sampai hari ini dan sampai akhir nanti, insya Allah menjadi wasilah untuk kita memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakan hai Muhammad kepada hamba-hambaku, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, satu-satunya jalan untuk meraih cintanya Allah, satu-satunya jalan untuk memperoleh cintanya Allah, satu-satunya jalan untuk menunjukkan cinta kita kepada Allah adalah ittiba'ur rasul. Bagaimana kita mencontoh, meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam dari seluruh aspek kehidupan kita, meniru, mencontoh apa yang telah beliau contohkan, beliau sampaikan dan beliau setujui dalam seluruh hidup dan kehidupannya insyaallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai hamba Allah, kita lahir di Indonesia, kita tidak pernah minta, kita tidak bisa mengaturnya, kita tidak bisa menjadwalkannya, karena kita terlahir
dikaruniakan oleh Allah sebagai orang Indonesia. Kita lahir dikaruniakan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang lahir di Indonesia. Maka hal yang paling pokok, hal yang utama, apalagi kita tahu sebagai bangsa yang besar, salah satu dari dua bangsa, dua negara yang dilahirkan dengan kesepakatan selain negara besar Amerika adalah Indonesia. Negara ini didirikan, negara ini diproklamirkan, negara ini dikokohkan sampai menikmati perjalanan sejarahnya yang panjang karena kesepakatan. Kita semua sepakat bahwa negara ini adalah negara berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Pernah menjadi pertentangan dalam sejarah yang kita baca dan kita ikuti. Para ulama, para tokoh, the founding father negeri ini ketika memperbincangkan bagaimana membentuk sebuah negara yang berdaulat, negara yang merdeka, dengan segala macam usulan, dengan segala macam usaha, dengan segala macam pemikiran, dengan segala macam upaya untuk mendirikan bangsa yang merdeka yang kemudian kita kenal dengan nama Indonesia, yang dikokoh kuatkan oleh seorang ulama, pernah menjadi perdana menteri, pernah menjadi pemimpin partai Islam, pernah mendirikan lembaga dakwah Islam yang sampai hari ini masih ada, Dr. Muhammad Nathir. Beliau mengokohkan dan menguatkan negara ini kemudian menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Lepas dari pertentangan sejarah, lepas dari apa yang semuanya terjadi di masa lampau, tapi tidak boleh kita pingkiri, tidak boleh kita lupakan, apalagi seolah-olah menganggap hal yang biasa saja, bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia pasal 29 ayat yang pertama menjelaskan negara berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Negara ini berdiri atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Tidak kita pungkiri perjuangan para the founding father. Tidak bisa kita biarkan begitu saja pengorbanan para pahlawan siapapun dia, bahwa negara ini kemudian lahir dan hadir tidak bisa dipesahkan, tidak bisa dilepaskan, khususnya sebagai kita, posisi kita sebagai hamba Allah sekaligus khalifahnya. Kita bisa hidup dan lahir di mana saja, tetapi hari ini kenyataannya kita lahir dan kita orang Indonesia. Menjadikan Indonesia menjadi bahagian kita adalah konsekuensi hidup. Maka saya sering sampaikan bahwa yang harga mati itu bukan NKRI. NKRI itu harga hidup. Selama kita hidup, kita mempertahankannya sebagai sebuah negara. Selama kita hidup, kita mempertahankan dengan izzah dan kemuliaannya sebagai bangsa. Kita akan marah, kita akan siap kapan saja jika negara ini dirongrong oleh siapapun dia. Tetapi tidak boleh kita lupakan itu kalau kita masih hidup. Kalau kita sudah mati, kita tidak wafat, bahkan kita tidak akan ditanya ma jinsiyatuk, apa negaramu, apa bangsamu, apa kewargaan negaramu. Tapi yang ditanya oleh Allah, ma dinuk, apa agamamu. Bukan berarti kita memisahkan antara agama dan negara, bahkan menjadi bagian satu kesatuan yang tak terpisah. Kita muslim karenanya kita cinta dengan negara kita. Kita beriman karenanya kita mempertahankan negeri kita, mempertahankan dari semua hal, apalagi yang pernah terjadi di negeri ini, yang sudah jelas-jelas menodai perjalanan sejarah bangsa ini. Tidak boleh kita lupakan, apalagi kita biarkan. Warna-warnanya, bau-baunya, aroma-aromanya, apalagi telah jelas nyata dalam kehidupan kita, tidak boleh kita lupakan. Bukan berarti kita dendam karenanya. Untuk kita waspada sebagai apapun, sebagai personal, sebagai pribadi, kita boleh punya rencana apapun dengan kegiatan apapun, tapi kita harus ingat bahwa hak yang kita ingin raih, apa yang kita ingin capai, tidak boleh mengurangi hak orang lain. Hak kita untuk senang, hak kita untuk bahagia,
hak kita untuk boleh mendapatkan apa saja, tapi kita harus ingat bahwa hak kita dibatasi oleh hak orang lain. Kita punya rumah, kita punya kekuasaan di rumah itu, tidak boleh ada orang lain mengganggunya. Tapi ketika apa yang kita lakukan di rumah kita membuat bising tetangga kita, membuat gangguan kepada tetangga kita, maka tetangga kita punya hak untuk mengingatkan kita. Tetangga kita punya hak untuk menyampaikan kepada kita bahwa bisingnya kita, kebahagiaan kita memberikan dampak buruk kepadanya. Itulah hidup. Allah saja yang menciptakan kita di muka bumi ini, tidak memaksa kita untuk beriman. Allah saja yang memberikan seluruh fasilitasnya, bahkan nafas yang kita hirup setiap hari dari udara yang disediakan oleh Allah gratis. Tapi Allah tidak pernah memaksa kita, bahkan untuk beragama sekalipun. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan kita, Allah tidak akan memberikan kita satu kewajiban, satu syariat, satu ketentuan kecuali kita sanggup memikulnya. La ikraha fid din, tidak ada paksaan untuk dalam beragama. Tapi ketika kita memilih apa yang menjadi bahagian hidup kita, kita memilih menjadi jalan hidup kita, itulah yang kita pertahankan, itulah yang kita kokohkan, itu yang kita kuatkan sampai kepada urusan yang lebih besar, urusan yang bukan hanya menjadi tanggung jawab pribadi kita, tapi masing-masing kita adalah bagian penting dari perubahan besar yang akan terjadi. Ayat yang mungkin sering salah kita terjemahkan, sering salah kita fahami, innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguh Allah tidak akan merubah satu negeri, merubah nasib satu kaum, merubah nasib satu bangsa, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, bukan hatta yughayyiru ma bihim. Bahwa Allah tidak akan merubah nasib kita, merubah nasib kita beragama, menubah nasib kita berbangsa, menubah nasib kita dalam hidup dan kehidupan di negeri ini, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai kita masing-masing mau melakukan perubahan-perubahan dalam kehidupan kita. Bangsa yang besar ini tidak akan berdiri kokoh dan kuat, tidak akan bisa bertahan lama jika kita dalam negeri ini, rakyat, masyarakat, personal yang ada dalam negeri ini tidak mau melakukan perbaikan dan kebaikan, tidak mau melihat bagaimana manfaat dan mudarat, bahaya yang ditimbulkan, energi yang dihasilkan. Kita bersyukur kepada Allah dalam musibah yang panjang kemarin, kurang lebih 2 tahun, ketika semua di stop, bahkan bandara pun di stop, penerbangan di stop. Bayangkan ruginya triliunan. Tapi hikmah yang kita petik bahwa ada satu yang berubah dalam kehidupan kita. Ada perubahan yang terjadi, perubahan yang besar yang hanya bisa terjadi ketika kita semua mau melakukannya. Kita semua diserukan masing-masing menjaga diri, masing-masing mengenakan masker, masing-masing menjaga kesehatan, semuanya alhamdulillah. Terlepas dari semua korban yang tadi kita doakan, semoga menjadi bahagian yang terbaik buat mereka yang terdalam malam musibah, bahkan wafat atas musibah itu. Tetapi kita yang diberikan kesempatan oleh Allah masih hidup sampai saat ini, sampai detik ini, sampai pada kesempatan ini, maka kita punya kewajiban untuk mempersembahkan yang terbaik, memberikan terbaik. Maka usaha kita, upaya yang kita lakukan dalam mempertahankan itu adalah nilai kita, adalah poin kita. Kan saya cuman orang kecil, saya kan cuman ini, cuman itu, cuman ini, cuman itu. Kita lihatlah bagaimana sebuah kendaraan, pesawat yang bisa terbang sekalipun, kalau pentil yang ada di roda pesawatnya tidak bisa berfungsi maksimal, maka kita pastikan pesawat itu tidak akan bisa take off dengan sempurna. Pesawat itu tidak akan mungkin terbang dengan gagahnya. Semua orang yang naik dengan segenap keyakinannya, dengan segenap kepercayaannya. Bahkan mungkin ada yang sedang bermaksiat di atas pesawat,
Ada yang bermaksiat sebelum naiknya, ada yang bermaksiat dengan segala macam yang ada dalam pikiran dan perasaannya. Tapi ketika musibah itu datang, ketika kejadian buruk menimpa, Allah ingatkan kita, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassa wa'lamu annallaha syadidul iqab. Bahwa ketika kecelakaan terjadi, ketika musibah itu datang, ketika ujian itu mampir kepada pesawat itu, semua orang yang ada di pesawat itu akan menjadi korbannya. Bukan yang jahatnya saja, bukan yang berlaku buruk saja. Maka kewajiban kita selain menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, adalah menjaga lingkungan ada di sekitar kita. Siapapun yang mencoba-coba melakukan segala macam yang membuat pertahanan kita menjadi hilang karenanya, keselamatan kita membuat kita menjadi khawatir karenanya, kita punya kesempatan yang sama. Kita begitu taat, kita begitu mau mengikuti segala peraturan, matikan handphone, pakai segala macam yang telah diatur, segala ketentuan yang telah dibuat kita turuti. Kenapa? Karena kita ingin selamat sampai ke tujuan. Tapi kenapa ketika Allah yang menyediakan bumi yang luas ini, Allah yang menurunkan rezekinya, membagi rezekinya untuk kita, kita tidak taat dengan aturan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentu menjadi pertanyaan besar untuk kita, menjadi renungan. Bahkan renungan itu hadir setiap pekan, setiap waktu kalau perlu, sehingga para ulama membimbing kita, mengingatkan kita, bahkan sebelum kita tidur kita lepaskan beban-beban itu, kita muhasabah atas kekurangan dan kelemahan kita setiap harinya, untuk kita kemudian menyatakan kepada Allah, wa aljahtu dhahri ilaik wa fawwadtu amri ilaik la malja wa la manja illa ilaik. Ya Allah, aku serahkan semuanya kepadamu. Beban yang membuat pundakku menjadi lemah karenanya, aku serahkan kepadamu ya Allah. Urusanku yang belum selesai, perkara yang belum tuntas, aku serahkan hanya kepadamu Allah. Karena tidak ada tempat kembaliku, tidak ada tempat aku bermohon, aku meminta pertolongan kecuali hanya kepadamu. Insya Allah tidur kita menjadi nyaman. Bahkan sampai kita tidak bangun lagi pun kita sudah siap. Bismika Allahumma amut wa bismika ahya, atau bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah aku siap mati, dan dengan namamu Allah aku siap hidup kembali. Dengan namamu Allah aku siap untuk hidup kembali, dan dengan namamu ya Allah aku siap untuk mati. Semoga kita semua menjadikan ibrah, menjadikan pelajaran dari setiap kesempatan, dari setiap waktu-waktu kita, setiap kegiatan kita, mempertahankan pesawat besar kita, kapal besar kita bernama Indonesia ini, dengan memperbaiki keyakinan kita, mengokohkan akidah kita, menguatkan iman kita, yang kemudian insya Allah kita mampu mengimplementasikan dalam seluruh bidang, dalam seluruh kapasitas, dalam seluruh kedudukan dan posisi kita sebagai bangsa, sebagai masyarakat, sebagai warga dan rakyat di negeri ini insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.